Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 3 Sidoarjo, yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri dan segenap panitia lomba, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhitung, khususnya nikmat iman dan sehat. Sebagai muslim, salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Arya Widyestiani, nomor urut 27 dari SMA Pemberdayaan Bangsa, akan menyampaikan pidato yang berjudul Nation Right for Human Right, Paradigma Korupsi di Indonesia. Jika kita bicara tentang korupsi di negara kita ini, pasti tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini sangat merugikan negara, bahkan rakyat kecil yang tak tahu apa-apa. Terlebih lagi, pelaku korupsi bisa melenggang dengan santainya tanpa ada hukuman yang dia dapat. Dikutip dari Kompas contohnya, pada kasus suap, salah seorang tersangkanya, Harun Masiku, belum juga ditangkap setelah menjadi buron selama 1 bulan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius dalam menanggapi kasus korupsi. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Tidaklah muncul dalam benak kita, mengapa harus ada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia? Hal ini menunjukkan betapa besar dan kronisnya dampak korupsi bagi manusia. Apa bedanya korupsi zaman Orde Lama, Orde Baru, dan korupsi zaman sekarang? Jawabannya, zaman Orde Lama, korupsi sembunyi-sembunyi, dilakukan di bawah meja. Zaman Orde Baru sudah mulai berani, korupsi dilakukan di atas meja. Nah, zaman sekarang, bahkan meja-mejanya juga ikut dikorupsi. Hadirin yang saya hormati, pemberantasan korupsi sebaiknya dimulai dari koruptor kelas kakap, karena tindakan ini sudah menyambut di berbagai lapisan masyarakat. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor kelas kakap bukan lagi menjadi tindakan yang dilakukan karena terdesak kebutuhan, melainkan tindakan yang mengandung unsur kesalahan. Dalam pemberantasan korupsi, perlu pula dilakukan tindakan yang memberikan efek jera bagi para koruptor. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 menyebutkan hukuman bagi seseorang yang memperkaya dirinya dan merugikan negara dipidana selama seumur hidup, paling lama 4 tahun, paling sedikit 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Namun, sejak disahkannya undang-undang ini pada tahun 1999, sampai sekarang masih banyak tindak korupsi, bahkan di masa pandemi ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Coba kita meniru bangsa lain yang memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Korea Utara contohnya memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Tercatat tahun 2015 50 pejabat dieksekusi mati. Kemudian kebijakan Tiongkok, jika terbukti korupsi di atas 215 juta juga dieksekusi mati. Para koruptor di Indonesia pasti akan berpikir 2 kali untuk melakukan korupsi. Hadirin yang berbahagia, jika kita sering mendengar ungkapan bahwa korupsi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya, justru kita harus memulainya dari akar. Kita harus potong di mana akar dan sel itu tumbuh dan menyebar. Kemudian setelah akar telah mati, maka cabang yang mengikutinya pun akan mati.
mati bagi para koruptor tidak bertujuan untuk mengambil hak asasi manusia atau human rights, tetapi untuk memperjuangkan hak orang banyak dan demi terwujudnya hak asasi kebangsaan atau nation right. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab adalah terjemahan paling sempurna dari human right. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMAN 3 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta panitia lomba dan teman-teman semua yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, saya Febri Dwi Widya Astuti, nomor urut 29 dari SMA Pemberdayaan Bangsa, akan membawakan pidato yang berjudul Integritas, Komitmen, Lisan, Aksi Pemberantas Korupsi. Hadirin yang berbahagia, dikutip dari Kompas, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun di bawah Timur Leste dan Malaysia. IPK Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 di tahun 2019. Secara peringkat, Indonesia pun merosot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Memang mungkin kita tidak kaget, rupanya korupsi telah mengakar kuat membudaya. Namun, apakah kita harus maklum dan tidak boleh marah? Tentunya, kita harus sedikit menolak pelupa. Kementerian yang disumpah untuk melonggarkan beban rakyat justru malah mencekik pada saat kita sudah mulai kesusahan bernafas. Ya, sedikit contoh, mereka, para pejabat Kementerian Sosial beserta menterinya, terlalu pintar mengambil celah meraup semua hak rakyat. 20,8 miliar mungkin baginya masih kurang, dan masih begitu banyak lagi catatan kelam yang menguras hak rakyat. Miris, Indonesia menduduki peringkat ke-13 sebagai negara terkorup se-Asia Pasifik. Korupsi adalah indikator hancurnya jati diri sebagai manusia. Korupsi adalah jalan menuju hancurnya suatu bangsa. Lalu apa yang melatar belakangi budaya korupsi begitu mengakar? Gaya hidup, faktor ekonomi, peraturan pemerintah yang begitu dilonggarkan, atau banyak pintu pemerintah sehingga banyak yang harus disuapi dan menerima suap, atau bahkan belum ada hukuman yang memberikan efek jera. Mahfud MD menyatakan bahwa pada tahun 2020 marak terjadi korting hukuman para koruptor yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Benar, semuanya benar, saling mendukung dan melengkapi aksi tingkah para tikus-tikus berdasi. Tapi ada satu poin yang layak kita sorot, ia integritas. Integritas adalah prinsip moral dan etika, mutu, serta sifat yang memancarkan kewibawaan, harkat, dan martabat. Lantas apa indikator integritas? Kejujuran, tanggung jawab, adil, idealis, dan sederhana. Kita harus menjadikan integritas layaknya darah yang mengalir pada raga kita. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi jika diimplementasikan secara serius. Yang pertama, pengolahan APBN dan APBD. Yang kedua, membuat unit-unit KPK sampai ke daerah.
Yang ketiga, membuat undang-undang tentang kewajiban hidup sederhana bagi aparat negara. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan dan seleksi berdasarkan integritas individu. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan moral dan pendidikan anti korupsi untuk digelakkan. Tidak hanya di dunia pendidikan, tapi justru di dunia kerja, dunia yang dihadapkan dengan kekuasaan, pangkat, jabatan, dan uang. Turunnya skor indeks persepsi korupsi harus dipandang dan disikapi secara serius. IPK merupakan alarm yang mengingatkan bahwa kompas moral dan politik sedang berada di titik terendah, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bercermin. Sudahkah kita memiliki integritas untuk kehidupan yang jauh lebih baik lagi? Atau bahkan kita masih sama saja seperti tikus-tikus berdasi? Mari kita gelakkan komitmen, aksi, dan lisan untuk memberantas korupsi. Sekian pidato dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat yang tak terhitung, khususnya nikmat iman dan sehat. Sebagai muslim, sholawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA N3 Sidoarjo, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Panitia Lomba, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Diska Armia Putri, nomor urut 30, asal SMA Pemberdayaan Bangsa, menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Perangi Korupsi di Negeri Sendiri. Baiklah, langsung saja. Korupsi. Korupsi merupakan kata yang dikenal luas oleh semua orang di negara ini. Semua kalangan tahu benar tentang apa itu korupsi dan betapa kejinya korupsi itu. Ya, korupsi adalah tindakan mencuri uang rakyat dan hak akan keadilan mereka. Korupsi merampok apa yang menjadi hak rakyat kecil, sehingga menghancurkan mereka dengan kemiskinan yang tiada akhir. Korupsi membawa negara Indonesia ke jurang kehancuran. Korupsi menjadi masalah besar di Indonesia. Negara ini dilemahkan karenanya. Apakah kalian tahu apa yang difikirkan mereka? Mengapa mereka para koruptor tega melakukan tindakan keji tidak berperi kemanusiaan ini di negaranya sendiri? Padahal mereka, para koruptor, orang yang melakukan korupsi, sebenarnya merupakan orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan tergolong orang kaya. Mereka yang melakukan korupsi, sebenarnya merupakan orang dengan pangkat tinggi. Mereka adalah orang terpandang. Sungguh benar, orang yang rakus, tamak, keji, dan jahatlah yang tega melakukan tindakan korupsi ini di negaranya sendiri. Maka dari itu, mengembangkan budaya anti korupsi dan
menumbuhkan rasa malu menikmati hak orang lain, hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Selain itu, menutup sistem yang menutup terjadinya peluang korupsi juga merupakan kunci utamanya. Tidak hanya itu, semua lembaga pemerintah juga harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut adalah bertujuan untuk meminimalisir terjadinya peluang korupsi dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja penegakan bukan diukur dari berapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar korupsi tidak sampai terjadi lagi. Usaha pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsentrasi, membutuhkan orkestrasi, membutuhkan kerja sistematis, membutuhkan inovasi untuk menutup terjadinya peluang korupsi. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan tindakan yang adil untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya kira cukup sekian. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita betapa kejinya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri kita sendiri dengan berkata jujur dan bertindak amanah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.